harus membuat temboknya, terus kuda siapa yang mau jebol tembok, modar mati toh kuda, ya kan saya. Jadi banyak sekali yang harus yang harus disajikan di situ, gitu kan. Terus kemudian ada yang karena itu maka kemudian ada kalkulasi yang sifatnya ekonomis. Artinya kalau menulis itu hanya berhubungan dengan paling banter adalah laptop, komputer. Paling gede buat nulis itu mas komputer, mosok MacBook Pro, ya kan? Enggak toh. Iya, laptop biasa juga bisa untuk menulis, cuma menulisnya kan berapa giga atau gitu kan. Tetapi kalau film, ya kan, kalau film itu kan tidak serta-merta sesederhana itu gitu kan. Karena itu maka ada perhitungan ekonomis. Untuk membuat film sejarah tidak mungkin budgetnya itu 100 juta, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Itu gaji sutradaranya itu dilepeh itu 100 juta itu. Iya. Iyalah. Iya kan, mau pakai apa? Mau pakai alasan ini demi perfilman nasional yang bla 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 pas itu tak gaji 100 juta ya, tak doni ngono kayak. Rausan aku dengan perfilman nasional kan gitu kan, ya kan. Ya, coba Reza Radian suruh jadi Soekarno digaji 100 juta. Oh, diintuti sampean gitu. Ya gitu. Nah, jadi ada pertimbangan ekonomi. Ini bukan soal komersialisasi ya. Ini ada pertimbangan ekonomi. Jadi membuat sebuah film sejarah itu minimal yang pengalaman saya itu minimal 10 miliar. Itu minimal 10 miliar. Apalagi negara kita itu kalau terhadap bangunan sejarah itu jahat sekali sifatnya. Saya pernah masuk ke dalam bangunan sejarah, ya kan, bangunan sejarah itu lantainya itu sudah diganti lantai yang putih gitu mas, lantai tegel, padahal aslinya itu lantai kunci tegel rumah sakit gitu. Cuma itu pernah. Terus kemudian ada bangunan sejarah, misalnya peninggalannya Bung Karno di Bengkulu misalnya kan, ada itu kan. Itu depannya itu sudah dikasih taman, udah ada tiang bendera yang bagus. Nah, kalau kemudian saya menggunakan tempat itu untuk syuting, maka kemudian saya harus mengembalikan tempat itu sebagaimana tahun 1940-an toh. Berarti tanamannya kan tak paculi itu, tak bongkari kabeh toh. Iya toh? Iya. Yo, kalau yang punya museum, oh monggo silahkan. Tapi nanti dikembalikan lagi ya mas ya, gitu kan. Nah, terus alasan saya, sorry Pak, ini demi perfilman nasional Pak, demi anak-anak remaja kita, urusan kita biar tahu Soekarno, yang mengembalikan sampean sendiri ya, kan? Wah didoni saya mas. Gitu. Ya kan. Itu yang terjadi gitu kan. Itu baru ya kan, artinya apalagi sekarang itu kalau bangunannya ada, apalagi sekarang gedung Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Timur, tempat untuk membacakan teks proklamasi sudah tidak ada. Sudah ganti patung proklamasi itu. Itu siapa yang menghancurkan itu? Yang menghancurkan itu adalah Bung Karno sendiri ternyata. Kenapa? Karena Bung Karno merasa bahwa jangan sampai orang mengkultuskan tempat ini. Maka kemudian dihancurkan. Jadi ya, karena dihancurkan, maka kemudian saya harus membangun ulang agar supaya sesuai dengan risetnya loh. Nah, membangun ulang itu nggak mungkin saya membangun rumah itu pakai gedek, pakai karton, memangnya pentas teater. Asli. Saya bangunnya ya benar-benar tak bangun rumah, itu loh. Tak bangun rumah, ya. Iya benar. Iya, saya bangun rumah. Kenapa? Karena menurut Kang Alan sebagai art director kita yang ada di sini juga, gitu kan, ada menurut Kang Alan bahwa kalau kita hanya membangun konstruksinya tidak kuat, nanti kalau tiba-tiba ada angin, ada hujan, terus ada 30-100 kru di dalam itu terus kembruan, bagaimana? Ya kan? Jidil lagi demi perfilman nasional, demi sejarah film nasional, prek mati kabeh di situ. itu artinya dan akhirnya kemudian kami membangun betul. Nah, membangun itu harganya ya membangun rumah mas, meskipun kita hanya menggunakan apa namanya
temboknya itu bukan tembok bata gitu kan, apa sih namanya, GRC, tetapi konstruksi bangunan asli, bangunannya benar-benar bangunan betul-betul bangunan rumah gitu kan. Nah itu harganya itu 300 juta. Iya, harganya 300 juta. Gitu. Coba misalnya, kenapa Hollywood, kenapa Eropa itu kalau bikin film sejarah itu kayaknya otentik. Coba sampean jalan-jalan ke Amsterdam, coba sampean jalan-jalan ke Eropa sana. Bangunan-bangunannya masih dipertahankan. Di depan rumah, depan bangunannya itu kota itu masih dipertahankan. Di London itu masih dipertahankan. Dipertahankan Paris, keasliannya maksudnya ya. dipertahankan keasliannya. Kalau toh misalnya di dalamnya itu sudah ada misalnya mall, misalnya ada toko misalnya H&M atau ada toko Zara apa segala macam, hanya dalamnya doang yang berubah, tapi luarnya enggak. Jadi itu, dan di samping itu juga apa namanya, mereka punya studio yang besar sekali untuk bisa membangun backlot. Jadi cuma tampak depannya itu gitu kan. Itu mereka melakukan itu gitu kan. Dan kita sekarang karena itu makanya karena saya kecintaannya saya dengan sejarah begitu senang gitu kan dengan film sejarah, maka aku bangun studio Gamplong kan. Fungsinya kan sebenarnya untuk itu. Mari kalau teman-teman kalau semuanya mau syuting di situ, ayo silahkan datang ke situ. Tetapi ya itu kembali lagi ya Mas ya. Artinya membuat sebuah film sejarah itu membutuhkan nilai 10M itu minimal. Ya kan? Nah, kalau tidak salah waktu itu Bumi Manusia itu 25M. Kalau tidak salah ya, 25M. Ya, 25M itu untuk modalnya doang. Coba 25M kalau dikasih kepada pengrajin-pengrajin di Kasongan, pengrajin-pengrajin di Sukabumi, itu bisa memodali UMKM Indonesia, Mas. Jindul. Dan ini mau bikin film sejarah ya. Dan ini cuma dikasih ini sama Hanung Bramantya untuk membuat film sejarah 25 miliar. Terus atas dasar adiluhung kesejarahan tralala itu tadi, ya kan? Terus kita harus berpikir kabudayaan tanpa berpikir komersil. Ayo matamu Mas duitnya sopo. Coba sampean punya uang 25 miliar, sini tak gawe film Bumi Manusia sesuai dengan keinginan sampean, ya kan? Tak gawe ke sini. Ayo sini. Aku kayak film komersil Mas, duitku balik. Situ punya uang 25 miliar Mas, mesti bangun townhouse toh Mas, itu pasti bangun townhouse, sorry banget bayi film Bumi Manusia, ya kan? Iya, berarti emang para produser itu juga ada kesadaran idealis juga ya di film. Ya mereka emang cinta sama film apa segala macam. Bahkan ya Pak Navin, ketika memutuskan membuat Bumi Manusia, bayangkan dia sudah memiliki modal dari film Warkop 8 juta penonton, Warkop 1, Warkop 2. Terus artinya dia Falcon sudah punya tabungan. Artinya tabungan yang sifatnya lebih dari 25 miliar, 200 miliar, 300 miliar, mungkin bisa sampai 500 miliar. Nah, 500 miliar, keluarkan uang 25 miliar untuk membuat Bumi Manusia, ya sudahlah, ayo kita bikin. Ya tapi kan 25 miliar kan nggak sedekah Mas, itu kan. 25 miliar kan kalau sedekah itu kan ya mending bikin rumah sakit buat COVID-19 kan lebih bermanfaat toh. Iya nggak sih, daripada membuat studio Gamplong itu kan. Saiki tutup. Itu Mas Eri Cahyadi. Jadi bukan persoalan kita harus memilih berdasarkan market atau berdasarkan sejarahnya. Dua-duanya harus kita pikirkan. Pertama adalah berdasarkan market, iya itu harus kita pikirkan. Yang kedua adalah berdasarkan sejarahnya, itu memang wajib gitu loh. Itu. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan sebetulnya bukan soal market, bukan soal sejarahnya, tetapi bahasa komunikasinya itu loh Mas. Bahasa komunikasinya itu juga harus dipikirkan. Kita akan berkomunikasi dengan siapa? Ya kan? Kita akan berkomunikasi dengan profesor, mahasiswa, atau berkomunikasi dengan kimcil-kimcil. Ya kan kita harus tahu gitu loh. Bahasa profesor dengan bahasa kimcil kan beda gitu. Profesor yang kimcil. Ora lah, nggak ada. Profesornya TikTokan nih loh Mas. Ada apa tenggul horor? Mas, Saman kira-kira apa Mas? Maksudnya yang film sejarah ya kan? Film sejarah yang pengen sampean bikin gitu.
jika ada momen tuh, jika ada yang sampean dewe ngerasa wah iki aku kudu gawe iki sejarah wong iki. Kira-kira film Sunan apa? Kalijaga, Sopo, Mas. Sunan Iya, Kalijogo. iya, Wah, itu bangun. adalah tokoh kita, tokoh hijrah kita itu adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo Iya, tokoh hijrah. Iya. iya, iya. Dia itu dulunya dari Brandal Lokajaya. Brandal yang menciptakan istilah molimo atau molimo itu mabuk, main judi, terus madon itu main perempuan, terus kemudian maling, ya terus madat apa? Dia itu madat itu narkoba. Nah, itu adalah Sunan Kalijogo. Dan dari Brandal Lokojoyo akhirnya kemudian dia berbalik, ya kan, menjadi seorang yang sangat apa namanya religius sekali. Tetapi tidak kemudian dia teriak-teriak kafir, tidak. Iya, ampun gue. Tidak teriak kafir, tidak kemudian apa namanya memakai sorban, terus pakai putih-putih, ya kan, enggak gitu. Dia malah pakai ini loh, mondolan ini loh, nah, pakai begini nih, set, ya, karena buat dia adalah pakaian itu kan ageming hati, agomo itu adalah ageti, adalah pakaian hati. Jadi yang dikasih pakaian itu adalah hatinya, gitu kan. Mau pakai sorban, mau pakai apa namanya pakai putih-putih, kalau cangkemnya itu selalu nuding orang merasa dirinya benar, ya itu repot ya. Itu jadi sekalipun Sunan Kalijaga itu berubah, ya kan, berubah menjadi sangat Islami sekali, bukan berarti kemudian dia menjadi Arab, tapi dia menjadi tetap menggunakan sorjan, menggunakan itu. Bahkan banyak sekali syariat-syariat Islam yang diterjemahkan menjadi bahasa apa namanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Cara dakwahnya menggunakan apa namanya menggunakan wayang, memakai wayang gitu kan. Dan apa namanya mengadopsi Mahabharata, mengadopsi dari India, dari Hindu, mengadopsi Hindu, terus kemudian dirangkai, dimasukkan tokoh-tokoh fiksi menurut ragaannya beliau, yaitu itu Punokawan, Semar Garing Petruk, Bagong. Itu tuh konon katanya itu punya arti Islam. Petruk itu artinya fatruk, dari bahasa Arab fatruk, terus Bagong itu dari kata bago, kayak gitu-gitulah Mas. Itu. Jadi Sunan Kalijogo itu adalah sosok, kalau lo mau sebetulnya, ini lagi teman-teman semua kan banyak sekali kan yang lagi hijrah, ya kan. Nah, bacalah Sunan Kalijaga. Dia hijrah. Dia kalau soal ya kita punya masa lalu lah. Masa lalu yang kelam itu kita semua punya kan. Nah, Sunan Kalijaga juga punya masa lalu yang kelam. Tapi bagaimana beliau itu mentweak ke menjadi orang-orang yang soleh itu tidak kemudian masa lalunya itu tidak kemudian dia benci. Ya kan ada tuh kalau habis hijrah terus masa lalunya itu terus langsung dibenci gitu kan. Langsung gitu. Drastis beda drastis gitu. Nah, tolong Nah, kenapa saya pengen bikin itu? Saya itu sebenarnya gelisah dengan fenomena hijrah yang sifatnya buat saya kok apa namanya yang dilihat kok hijrahnya ke sana ya, bukan hijrah lebih kepada apa namanya kepada hati gitu kan, tetapi lebih kepada tempat apa lebih kepada pakaian gitu. Itu sebetulnya Kalijogo Mas. Ya. Apalagi nanti Sunan Kalijogo ketemu dengan Syekh Siti Jenar. Itu saya amat aku kan itu. Kan itu sebenarnya wis ono filmnya kan Mas ya? Sudah. Tapi Sunan Kalijogo sudah ada filmnya dan cukup bagus. Cuma buat saya pada saat dia berubah menjadi Islamnya itu aku agak terlalu sederhana gitu loh. Jadi terlalu mistis. Jadi apa namanya kamu mau berguru ke saya mau kemudian nih ada tongkat tancapnya jerak terus dia silo semedi terus tongkatnya itu jadi ulo gubet ya terus waduh aku kok ora ya kok enggak kesana gitu loh. Gitu terus jatuh cintanya Sunan Kalijogo terhadap Sunan Kudus kalau nggak salah ya, Sunan Kudus atau Sunan Bonang itu gara-gara Sunan Kudus bisa mengubah kolang-kaling menjadi emas. Sunan Bonang berubah menjadi kolang-kaling gitu kan. Terus kemudian Sunan Kalijogo akhirnya terus dia mau
wah itu kok aku kok kayaknya enggak ya. Artinya itu memang tertulis begitu, tapi mungkin itu adalah metafor, gitu loh. Artinya enggak kemudian diterjemahkan secara visual begitu. Bisa jadi kolang-kaling itu simbol itu adalah makanan khas daerah itu. Terus makanan khas mungkin karena kekeringan, karena tempat itu kekeringan, terus kemudian Sunan Bonang itu bisa membuka pengairan yang akhirnya kemudian membuat tanaman-tanaman tumbuh yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu buat warganya. Dan irigasi itu menggunakan metode Islam. Nah, itu banyak sekali. Itu kejadian ketika di Cordoba pada saat pertama kali orang Islam datang ke sana, ke kota Cordoba itu kekeringan, terus kemudian ada salah satu insinyur Muslim, dia membangun irigasi. Terus ketika ditanya, kamu belajar ini dari mana? Saya belajar ini dari Quran. Dia menjawab itu. Akhirnya terus kemudian Cordoba itu menjadi negara Islam pada saat itu, karena orang itu. Jadi siarnya itu menggunakan ilmu pengetahuan, Mas. Nah, tak pikir tuh Sunan Bonang tuh kayak gitu loh. Jadi enggak terus kemudian mistik gitu loh. Itulah pokoknya. Ya. Oke, Mas. Kita tunggu teman-teman ya film Sunan Kalijogo by Hanung Bramantyo. Rasa ngompori bajinul, rasa ngompori. Gawe, Mas. Ngapain tenan iku? Ya, amin. Bismillah, moga-moga ada follower di sini yang duitnya turah-turah gitu kan. Yang iyalah. Iya. Oke. Surat sama produser ya kan. Mas, terakhir aku Mas tuh yang mungkin Mas Hanung bisa kasih kasih tips-tips maksudnya buat teman-teman ya kan untuk tips-tips untuk membuat film sejarah itu gambarannya gimana? Gambaran simpelnya. Kok tadi kan sebenarnya gambaran luasnya kan sampai udah kasih tahu kan tentang riset. Hati-hati sekali dengan menentukan riset, terus titik poinnya untuk ke film itu bagaimana Mas? Tapi bagaimana Mas tips-tips yang sederhana? Kalau saya pribadi sebetulnya saya misalnya berawal dari Sunan Kalijaga, misalnya berawal dari Sunan Kalijaga, pasti saya akan membaca babonnya, ya kan? Pasti akan membaca asbabul nuzul, babon ceritanya yang biasanya berasal dari babat itu tuh sejarah yang baku. Nah dari situ baru kemudian ada yang namanya perasaan bertanya, mosok sih kayak gini. Nah, mosok sih itu yang akhirnya kemudian menjadi trigger kita untuk masuk lebih dalam, mencari yang lainnya. Memang Sunan Kalijaga itu bukan sosok yang gampang menulis bagaimana Bung Karno gitu kan. Itu akan susah gitu kan. Makanya itu yang susah. Tetapi kalau teman-teman semua pengen membuat film sejarah, mungkin diawali dengan sejarah yang jangan terlalu jauh. Iya. Misalnya tentang Pak Prabowo. Nah, itu bisa gitu kan. Siapa tahu ya kan beliau punya sesuatu hal yang luar biasa dan pasti luar biasa karena memang nggak mungkin kalau nggak luar biasa nggak jadi seperti ini, nggak mungkin gitu kan. Nah itu jadi atau kisah-kisah sejarah atau kisah-kisah nyata yang terjadi di seputar tahun 98, seputar tahun 65, nggak usah terlalu jauh gitu kan. Yang mana orang-orangnya sebetulnya masih ada. Jadi sebetulnya riset itu penting sekali, tetapi yang paling penting adalah dari riset ini kita harus sadar betul bahwa apa yang kita punya itu apa. Ya kan, yang kita punya itu apa, bangunan-bangunan yang ada di sekeliling kita itu apa gitu kan. Nah itu yang harus kemudian kita kompromikan di situ. Jadi jangan kemudian hasil riset ini nih membuat kita jadi malah jadi stres sendiri karena wah mestinya harus ada benteng ini di sini, mestinya harus ada rumahnya harus otentik begini, saya harus bangun, tapi kalian nggak punya uang, wah malah stres gitu. Ya itu lebih baik ambil satu part ya kan. Mas Garin paling jago yang seperti ini. Saya nonton Sugiya, saya Cokro Aminoto, saya itu paham betul pada saat saya riset tentang Cokro Aminoto. Wah, itu besar banget itu. Tapi Mas Garin enggak, ngambilnya justru malah yang personal gitu kan. Nah, itu menarik itu. Buat saya itu pendekatan itu yang menarik. Cuma sayangnya memang pendekatan itu kadang-kadang ora payu yo, itu yang saya sedih. Iya. Kayak Sugiya itu saya suka sekali tapi nggak laku gitu. Jadi
Gitu aja. Itu yang mungkin harus bagaimana. Nah, itu PR kita bareng-bareng lah. Iya. Halo Mas Rifnu Kikana. Wah, makasih disebut ganteng. Om Rifnu. Gitu. Ganteng. Iya. Kita ganteng karena kahanan, Mas. Karena nggak pernah kena matahari. Karena nggak pernah kena matahari, kita putih-putih semua. Ada klinyit-klinyit udah nggak ada. Sorry Mas ya, saya udah nggak ke lapangan saya. Iyalah. Ya mudah-mudahan ya Mas Bram ya. Maksudnya yang situasi yang aku mau tanya secara personal sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama film sejarah. Setelah pandemi ini selesai, hal pertama yang sama lakuin apa, Mas? Nah, yang aku pertama mau saya. Nah, oke. Nah aku begitu takut jawab dewe baji. Mestinya tak jawab dhisik, aku gendeng takon ngono. Oh, ngono ya. Ya wes ya. Ngono ceritane. Mas Hanung yang pengen dilakukan apa? Take 2. Sebenarnya yang mau saya lakukan adalah saya kepengin apa ya? Kalau produksi film sih iya, pasti itu produksi. Tapi sekarang ini produksi film yang cuma pengen saya mau aja. Yang pengen saya kerjain aja. Kalau yang untuk sehari-hari dapur film, saya kepengin bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain. Itu sudah lah. Tapi kalau secara personal saya kepengin itu menggiatkan bioskop-bioskop alternatif. Jadi teman-teman yang punya film pendek, teman-teman yang punya film panjang, mungkin yang tidak bisa tayang apa segala macam. Saya punya itu Gamplong Studio. Jadi kalau yang di Jogja, Semarang, Magelang, di Jawa Tengah, nanti saya akan membuat semacam bioskop tapi outdoor gitu, yang setelah yang tentunya gambar dan soundnya pasti juga sudah saya perhitungkan. Tapi setelah itu yang paling penting adalah kita bisa diskusi gitu loh. Itu kalau di Jogja di Gampang. Kalau di Jakarta nanti di dekatnya rumahnya Mas Lawan itu, ya kan, di kantor dapur film yang baru itu ada bioskopnya nanti. Ya nggak gede lah, nggak kayak tapi itu nanti kita akan adakan pemutaran film di situ. Itu, nah itulah. Jadi saya akan mengurangi film-film yang saya mau kerjain gitu kan. Nggak harus film besar ya, nggak harus film segede Bumi Manusia. Kadang-kadang juga film cinta-cintaan, tetapi saya maunya cinta-cintaan yang kayak saya gitu kan, yang waktu nyosor itu nyonyoknya gitu loh misalnya. itu sih itu ya, karena dan membuka workshop juga gitu loh. Terus tidak lupa live-livean begini juga. Iya. Ya itu tantangan. Membuka konsultasi secara live. Gimana sih suka dukanya membuat film gitu kan. Itu sebetulnya. Iya. Best tua ya Mas. 85 ya aku. Halo. Iya. Ya, sekarang bagaimana Mas Lawan setelah pandemi ini ya toh? Iya. Kan maksudnya di balik pandemi ini ya kan, semua produksi juga berhenti ya kan. Kalau aku sendiri juga gitu, maksudnya yang memang syuting udah selesai semua, pasti langsung aku edit karena kebiasaan, maksudnya teman-teman. Mas Hanu juga tahu, maksudnya aku tuh bisa ngedit, bisa ngerasain film kalau aku udah tahu materi semuanya gitu. Materi yang draft sama asisten apa kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang ada film yang memang editing ke pending, maksudnya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Pengecualian Surga kemarin kan memang produser kita yang minta, ya dirapin dulu coba, ya udah, tapi dirapin aku tapi belum bisa ngerasain musiknya. Ini blank, iki blank kan. Nah, di tengah itu tuh hal pertama yang pengen aku lakukan setelah pandemi ini berakhir, setelah semua tenang, adalah medok bojo, Mas. Asli. Personal banget sih Bajik. Tapi ya betul. Itu sama kayak ini, kayak adikku ya Mas. Adikku kan di Mekah, ya kan. Adikku kan tinggal di Madinah. Sementara kerjanya suaminya itu ada di Yeonbuk. Yeonbuk itu kayak Semarang gitu loh. Jadi 2 jam 3 jam gitu. Nah, itu lebih strict lagi karena perusahaannya bisa pulang ke Madinah karena di Madinah sudah ada laki-laki, yaitu siapa? Anaknya pertama.
Paham nggak Mas Joni? Kan adikku kan gitu, punya anak pertama udah sebesar bumi gitu kan. Jadi itu yang membuat suaminya adikku itu nggak bisa pulang karena sudah ada laki-laki. Jadi Mas aneh sing jogo bojomu. Kowe rasa bali. Jigur tuh nih. Anjuk kita kan ngentros. Gitu kan. Saya tak medeni nek poligami ya. Tak poligami kan bisa jadi tuh poligami tuh. Bojoku ada suamiku ya. Dari awal apa? Pas aku syuting apa? Datengin syuting itulah apa? Datengin syuting Surga itu loh. Harus di Jogja. Bojoku ya untuk gawean, maksudnya ada kerjaan di Jogja juga di kafe sama temennya. Iya. Nah, terus aku pulang duluan kan. Terus pandemi, pas pandemi dia posisinya masih Jogja pulang. Ya udahlah, posisinya jangan ke Jakarta dulu, pulang ke Semarang aja. Kebetulan juga maksudnya, ya bukan kebetulan, maksudnya memang apa mertuaku sakit waktu itu. Tapi bukan sakit, nggak ada hubungannya sama corona. Ya maksudnya memang dia biar ada yang nemenin ibunya kayak gitu-gitu. Iya. Ya wes. Ya wes itu sama istriku juga sama. Istriku kalau tidak segera saya culik ke sini itu kan. Wah, itu juga itu perang melawan mertua saya juga itu kan. Udah pakai ayat-ayatan gitu. Karena kan memang ayatnya kan karena emang sebetulnya ayatnya kan emang tidak ketika kota itu terjadi pandemi tidak boleh orang masuk dan tidak boleh orang keluar tuh ayatnya jelas udah pakai ayat-ayatan orang urusan aku bojoku bahkan aku poligami aku nih Bali nuak mobil bojoku langsung keluar dari Jakarta itu pada saat hari ini Pak Anies menentukan menentukan lockdown bekerja di rumah itu Pak Anies masih Pak Anies belum Pak Jokowi. Baru setelah sampai Jogja, Pak Jokowi baru ngomong, wah selamat, saya selamat. Aku setelah pandemi itu baru, dia masih di Jogja, dia pulang ke Semarang. Dan kondisi mertua memang nggak memungkinkan. Dan dia sendiri kan termasuknya. Ya. Kakaknya Alin, semacam. Ya ada adiknya, cuma kan repot, apa semacam. Ya udahlah, sampai terlalu. Ya udah, Mas Bram, terima kasih atas waktunya ya kan, ngobrol-ngobrol. Oke. Yon. Sama-sama. Sesok jolali loh Mas, jam 1. Ya, siap. Premier itu. Besok, teman-teman, besok itu mau ada premier filmku, film pendek. Judulnya Backup ya kan. Oh iya, Mas Bram loh. Main mesti. Main. Film tentang film tentang post production di Indonesia ya kan. Sejarah. Ini film sejarah juga. Dari zaman dulu ya kan. Celluloid, tape sampai ke digital zaman sekarang dengan berbagai macam problemnya. Yang menarik di situ. Kayak nama besar seperti Mas Sentot ya kan, guru besar Mas Sentot. Terus ada Riza, ada Alin, ada Kesa apa segala macam bahwa mereka tuh maksudnya pernah mengalami posisi karir mereka yang di ujung tanduk. Nah, penasaran mau lanjut atau enggak kayak gitu-gitu ya kan, maksudnya gimana mereka besok tonton di itu live streaming di film Backup yang punya gawe ini Inafet itu tuh aku sih menggawe film dok wis yang ribet-ribet yang sibuk-sibuk mereka. Selamat dulu. Selamat buat besok. Iya. Besok jualan loh Mas. Ya pasti. Ada Mas Hanung, Mas Garin ya kan, Pak Parwes, Mas Riri juga ya. Mas Riri juga. Ya narasumber yang ada di film itu kita undang semua dan kita ada diskusi kecil lah. Ya. Oke. Ya wes, matur nuwun banget ya kan. Sama-sama. Salam buat Mbak Bram, terus anak-anak sampean juga di sana sehat selalu, yang penting gue lah. Ya, amin. Nungo ya kan. Iya. Semoga ini cepat berakhir. Semoga cepat ketemu istri. Ya. Penting ya gue pun. Oke, nuwun nggih, Mas. Ya, matur nuwun, Mas Bram ya. Sampai ketemu teman-teman yang lain di episode selanjutnya.